Pratista Pentas Konsep 2025. Jadi awal ini muncul tuh aku punya tujuan untuk sebenarnya memberdayakan setiap individu dari berbagai latar belakang yang ada di konsep sendiri tentunya nih. Di konsep ini kan ada dari sub paduan suara, sub teater, sub tari, sub musik, serta rupa kan. Jadi dari berbagai latar belakang yang ada itu agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh nih, dan juga untuk memperkuat nilai persatuan dan menonjolkan segi keharmonisan antara tradisi serta inovasi. Satu pentas yang besar, satu pentas yang menjadi puncak dari semua latihan, semua pembelajaran anak-anak selama satu periode. Yang namanya pentas tuh pasti ada yang namanya pimpinan produksi atau biasa disebut kayak singkatannya Pimpro. Iki buat pangadan, buatan dhuwur nyentir buat plaka. Plaka. Wah, kok plaka lho? Iki nopo kok emang plaka ki emang nopo ngono lho. Langsung tuh guyu. Red flag kayak Mas. Hah? Red flag. Red flag ora plaka ki artinya konsep. Oh, konsep. Langsung merah. Iya. Pimpinan produksi yaitu saudara Maulana Aditama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jujur ya, pertama tuh kan anak tuh nggak tahu kalau lagi tunjuk kan, ditelepon, diajak sini ngopi, biasa lah ya. Aku ke tempat ngopinya, terus tiba-tiba udah ada teman-teman ngumpul di sana kan, ada Prabu, ada Litbang, terus dikasih tahu kalau aku disuruh jadi pimpronya. Pertama jujur aku kaget, kok kenapa harus aku gitu kan? Tahu juga udah semester tua, jurusanku teknik mesin tua, harus magang, terus kamu nggak bisa ngiyain dari itu. Aku minta waktu buat pertama aku izin orang tua dulu, ternyata orang tua membolehkan, dan aku lihat jadwalku kuliah juga masih ada spare waktu yang bisa lah buat proker. Akhirnya aku ya, karena tertantang juga sih, karena lihat kakak-kakak dulu megang pentas terus keren aja, kayak suatu pencapaian menurutku. Komunitas Tripolines Prism, kisah dalam nada takdir di bawah langit alengka. Buat idenya itu liar sih, cuman aku usahain buat ngalir, buat nggak buntu itu, soalnya ya mikir 5 sub yang dijadiin satu, dan harus ada unsur-unsur yang mewakili dari sub tersebut. Pertama tuh yang paling berat malah ini, meyakinkan teman-teman, entah itu dari yang anggota aktif maupun pasif, meyakinkan bahwa tema ataupun konsepan yang bakal aku bawain sama anak-anak itu bakalan berhasil dan bakalan jadi bagus gitu. Jadi suatu pentasan yang wah, tantangannya di situ. Tangan lumayan banyak sih, karena dari awal itu walaupun kelihatannya kita proses yang lumayan panjang sekitar 8 bulan sampai 4 bulan efektifnya itu ya, tapi di tengah-tengah itu kan karena ada bermunculan tentang libur kuliah semesteran di awal tahun, setelah itu ada setelah masuk langsung dijamu dengan bulan Ramadan, bulan puasa, itu juga menjadi pengaruh dari persiapan antara panitia sendiri dan juga player-playernya tersendiri. Kacau, soalnya benar-benar kita mulai dari nol, dari konsepan yang segede itu kita
jujur bingung harus mulai dari mana, eksekusinya dari mana ini. Makanya kita bareng-bareng, belajar bareng-bareng, akhirnya membentuk satu visi yang sama. Aku bingung tuh di mana cari dananya, cari sponsornya, karena kan nggak mungkin kita acara besar tapi dananya kecil tuh pasti nanti jadinya kayak biasa-biasa aja. Kita kan maunya yang mewah dan bagus. Aku ngerasa waktu kelas kedua kalau nggak salah itu yang berada di Kando. Nah, aku ngerasain kalau ini bakalan bagus kalau dari apa ya, dari kayak setting dan lighting, terus perpaduan dari musiknya udah bisa ngeklop sama teaternya, sama tarinya. Pas proposal untuk dikirim ke perusahaan-perusahaan itu udah jadi, itu aku udah lumayan tenang. Terus juga Danus udah jualan-jualan, bikin kostum, terus tiket udah kejual banyak, tuh aku udah happy banget, udah merasa lega banget. Momen, jadi menurutku setiap momen yang ada dalam proses pra maupun hari H maupun pasca dari Pratista Pentas Konser 2020 kali ini tuh layak buat diapresiasi semuanya, layak untuk dilanjutkan. Anak-anak seni itu kan unik-unik ya. Mereka tuh kayak ada yang pendiam lah, ada yang vokal lah, ada yang kelihatan nakal segala macem. Di sini kayak waktu di pentas tuh mereka benar-benar disatuin, mana yang orang pendiam, mana ini jadi satu semua gitu. Ternyata itu nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Kemarin itu setelah pentas itu kan aku dipanggil sama pihak institusi. Pak Unggul itu kan yang ngurus persuratan kita. Dia tuh bawa bukti surat kita itu sampai ada segini, kayak skripsi, sampai kayak gitu buat cari uang buat pentas.